Kamu udah punya niat kuat untuk mulai daily journaling, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Ini video untuk kamu. Di video ini gue akan share 3 hal yang bikin kamu bisa langsung mulai daily journaling. Guys, welcome to my channel. Saya Ganda dan hari ini gue akan cerita 3 hal yang bikin kamu auto mulai untuk daily journaling. Selama 5 tahun terakhir ini gue melakukan daily journaling, gue menemukan ada beberapa hal yang ternyata ada antidotnya alias obatnya. Yaitu 3 hal yang gue akan share berikut ini. Yang pertama, tools. Ini sih penting banget ya. Basically kalau ngomongin tools, kamu bisa menulis di mana saja dan menggunakan medium apapun. Pakai handphone kamu, kalau malas nulis kamu bisa pakai voice notes. Kalau kamu pakai laptop, kamu bisa juga menuliskan langsung di laptop atau pakai voice notes juga bisa. Tapi kalau gue pribadi, gue memilih untuk menggunakan pulpen dan kertas. Kenapa? Karena gue pribadi merasa ada feel ketika kita menuliskan di kertas tersebut. Plus yang menariknya adalah ketika kita menulis di kertas itu kan lambat ya. Jadi ada proses berpikir di kepala untuk mengurai pikiran-pikiran tadi menjadi sebuah bentuk kalimat yang komprehensif dan pada akhirnya bikin kita jadi lebih nyambung dengan apa yang kita hadapi tadi. Dan ada penelitiannya juga yang bilang bahwa ketika kita menuliskan secara fisik di sebuah lembaran kertas, itu membuat koneksi di otak kita menjadi lebih kuat sehingga kita bisa lebih mengingat memori yang ingin kita bangun tadi. Nah, kalau ngomongin kertas sama pulpen, gua memilih notebook dari Leuchtturm 1917. Notebook ini sebenarnya notebook biasa, tapi dia punya 3 kategori, 3 jenis. Yang pertama dia plain paper, jadi kertasnya tadi plain, nggak ada garis, nggak ada titik. Nah yang kategori kedua itu biasanya bergaris, jadi seperti kertas menulis waktu kita zaman sekolah dulu. Dan yang ketiga adalah dotted line. Nah gue pribadi lebih suka yang dotted version. Kenapa? Karena sekilas kertasnya itu seperti kertas kosong. Jadi kita bisa berimajinasi melakukan apapun di kertas tersebut. Tapi dengan adanya dotted tadi itu seperti memberi kita guidance. Kalau kita mau bikin garis horizontal, vertikal, atau kita mau gambar pie chart atau menggambar apapun yang kita ingin lakukan. Nah, kalau ngomongin kertas, menurut gue hal yang paling penting untuk menemukan kertas yang tepat untuk kita adalah coba cari kertas yang acid free. Kenapa acid free? Karena kertas acid free itu kalau kamu simpan dalam jangka waktu yang lama, dia tidak menjadi kuning. Biasanya kalau kertas yang biasa gitu, kita simpan lama, itu biasanya jadi kuning dan kertasnya jadi agak lecek. Nah dengan dia acid free, kamu bisa menyimpan. Bahkan katanya bisa sampai 1000 tahun lamanya. Yang kedua adalah pulpen. Gue pulpen rada picky nih. Kenapa? Karena sederhananya karena tulisan gue jelek. Kalau lu perhatiin, kalau tulisan lu jelek dan lu menulis dengan nib atau ujung pulpennya yang tebal, 1 mm atau 1,2 mm begitu, itu tulisan lo akan semakin sulit untuk dibaca. At least buat gue. Jadi gue ketika memilih pulpen, gue harus pastikan nib milimeternya itu kecil. Awalnya gue memilih Micron Pigma 0,2 mm, tapi sering berjalannya waktu gue merhatiin ternyata Micron Pigma ini seminggu maksimal 2 minggu deh. Kita kalau tulis setiap hari itu ya, nibnya itu akan masuk mendelep ke dalam sehingga nggak bisa ditulis lagi. Jadi gue kadang-kadang setiap 2 minggu harus beli Micron Pigma tadi 0,2 mm yang membuat gue berpikir, I think I have to find something else gitu loh. Akhirnya setelah gue searching, gue menemukan ada satu mechanical pen namanya Rotring 0,2 mm yang nibnya itu jauh lebih tahan lama. Gue mungkin dari 5 tahun gue melakukan daily journaling, mungkin sekitar 3 tahun gue menggunakan Rotring. Sampai akhirnya gue menemukan satu pulpen juga lagi yang akhir-akhir ini mulai hype di kalangan pecinta daily journal, yaitu Lamy Safari. Lamy Safari ini tuh model fountain pen, kalau teman-teman tahu. Fountain pen itu biasanya untuk menulis kursif atau menulis halus kasar zaman kita sekolah dulu. Dia menggunakan tinta cair. Tapi problemnya buat gue adalah karena tulisan gue tidak terlalu terbaca kalau dia nibnya terlalu besar, ini membuat gue tidak terlalu lama bertahan menggunakan Lamy Safari. Sampai akhirnya gue menemukan satu pulpen. Ini ceritanya tahun lalu gue beli satu notebook namanya Hobonichi Techo
dan dia punya bonus pulpen. Pulpen itu ada 3 jenis, ada merah, biru, kemudian ada hijau. Dan yang menarik dari pulpen ini, kalau ditulis itu smooth banget. Dan sampai sekarang mungkin hampir 6 bulan ini gue menggunakan pulpen hadiah dari Hobonichi Techo tadi. Nah, hal yang kedua yang juga gak kalah pentingnya adalah kita mau nulis apa. Ini menarik nih. Kita mau nulis apa? Karena kalau misalnya kita sudah punya buku, sudah punya pulpen, terus kita mau nulis apa? That's the biggest question. Dan that's the biggest hurdles untuk kita bisa memulai daily journaling. Gue pribadi, antidotnya atau obatnya adalah dengan kita punya 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa yang kita alami hari tersebut? Yang kedua, apa yang kita rasakan hari tersebut? Yang ketiga adalah apa yang kita pikirkan. Ini sederhana banget karena kalau kita baru pertama memulai daily journaling kayak kita menulis apa ya? Menulis tentang hari. Kayaknya hari gue biasa-biasa aja gitu. Nothing special gitu. Nggak ada juga hal yang menarik. Karena you know what? Kita nggak jalan-jalan tiap hari. Nggak kemudian ulang tahun setiap hari. Jadi momen-momen spesial tadi tidak terjadi setiap hari. Tapi kalau kita guidance hari kita tadi dengan 3 pertanyaan tadi akan beda hasilnya. Apa yang kita alami? Well, mungkin hari itu kita berangkat kuliah atau berangkat kantor. Mungkin kita hari itu presentasi di depan kelas atau presentasi di depan bos, di depan klien. Mungkin hari itu kita naik angkutan umum, angkutan pribadi, ketemu orang baru, ngobrol, hal-hal yang mungkin menarik minat kita, film, musik, atau apapun itu. Itu bisa kita tulis. Tapi kita juga perlu mengguidance dengan pertanyaan kedua. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita alami tadi bukan hanya sebuah event, tapi dia juga membangkitkan rasa dalam diri kita. Misalnya yang kita rasakan hari itu senang. Tapi senang karena apa? Oh, senang karena kemudian kita menonton film yang ternyata film tadi membangkitkan emosi tertentu dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengkombinasikan antara apa yang kita alami dengan apa yang kita rasakan, konteks yang tadinya kita anggap sebagai boring, atau gue cuma ngerasa kesel nih hari ini, atau gue cuma ngerasa sebel aja hari ini. Tapi ketika kita koneksikan dengan apa yang kita alami, kita kemudian akan memiliki spektrum rasa yang lebih luas. Oh, ternyata sebelnya gue gak sesebel itu. Oh, senangnya gue itu seneng banget. Karena hari ini gue dapat apresiasi di kantor. Karena hari ini gue berhasil mendapatkan klien baru. Nah, cara penggabungan apa yang lo alami dengan apa yang lo rasakan tadi membuat kita semakin sadar bahwa spektrum rasa tadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan guidance nomor 3 pertanyaannya adalah apa yang kita pikirkan. Gue yakin semua orang berpikir itu juga bisa menjadi hal yang bisa kita tulis. Ini akan menjadi kombinasi yang pas. Apa yang kita alami tentu menimbulkan perasaan, dan perasaan tadi akan menimbulkan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berstrategi, bagaimana kita kemudian membangun rencana-rencana kita, bagaimana kemudian kita mengeksekusi mimpi-mimpi kita tadi. Nah, 3 kombinasi pertanyaan tadi akan membuat daily journaling kamu akan jauh lebih mulus. Karena kamu gak kemudian stuck untuk mikir, aduh gue menulis apa ya hari ini. Well, ingat 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, apa yang kamu alami. Yang kedua, apa yang kamu rasakan. Dan yang ketiga adalah apa yang kamu pikirkan. Poin ketiga yang tidak kalah penting, yang justru menurut gue poin paling penting adalah just show up. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu harus mendedikasikan waktu kamu setidaknya 5 menit setiap hari untuk kamu duduk dan menulis. Tanpa kamu mendedikasikan waktu kamu, strategi nomor 1, kamu punya pulpen terbaik di dunia atau buku terbagus di dunia atau pengalaman hidup yang luar biasa yang mungkin cuma 0,0001 orang di dunia ini yang pernah mengalaminya, tidak akan menjadi apa-apa. Karena kamu tidak mendedikasikan waktu kamu untuk menuliskannya. Buat gue pribadi, kita cuma butuh buku, pulpen, dan waktu 5 menit untuk menuliskan cerita hidup kamu. Bayangkan yang kamu sebut sebagai the boring day hari ini, ketika kamu tarik lagi, kemudian kamu baca lagi dengan detail setahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan, kamu akan surprise bagaimana memori-memori tersebut membentuk kamu hari ini.
Guys, mudah-mudahan dengan 3 poin tadi benar-benar bisa membuat kamu memulai daily journaling. Thank you for watching and